kembali lagi dalam Q&A bersama Ibu Erma Mukaroma. Ibu Erma, apa kabar Ibu? Baik Mbak Ratna, Alhamdulillah. Akhirnya kena teror dari Ratna. Iya nih. Oh, dia mau tahu nih reses wakil rakyat itu kayak apa, dia mau tahu nih gitu ya. Aku resesnya banyak Mbak, tidak hanya di Dapil. Oh gitu, Bu. Iya. Ini kan Q&A-nya mengenai reses wakil rakyat nih. Oke. Tidak semua orang tahu mengenai reses. Semuanya hanya mengerti bahwa anggota DPR itu hanya rapat di ruangan, hanya rapat di tempat rapat, hanya sidang paripurna, hanya seperti itu saja gitu kan. Betul. Orang nggak tahu bahwa ada yang namanya reses anggota. Memasuki masa reses. Reses itu apa sih Bu sebenarnya? Sebenarnya sama dengan anggota DPR bekerja, tapi kalau biasanya secara rutin kita kerjanya di kantor, tapi kalau yang namanya masa reses ini kerjanya tidak di kantor, tidak di Senayan, tidak di ruang-ruang rapat komisi atau ruang-ruang rapat paripurna, tapi lebih pada full kerja turun di lapangan langsung, khususnya di daerah pemilihan asal seorang anggota DPR itu berangkat atau diberangkatkan oleh konstituen atau oleh masyarakat dan rakyatnya. Di masa pandemi kayak gini, kondisi masyarakat di Dapil Ibu sendiri bagaimana Bu? Di Dapil Jawa Tengah 8? Jawa Tengah 8. Iya, Jawa Tengah 8, Banyumas, Jawa Tengah 8, Banyumas, Cilacap itu bagaimana tuh menghadapi pandemi COVID-19 ini? Pasti banyak banget curhatannya nih. Sangat luar biasa dan beraneka ragam. Hari ini kebetulan dengan adanya kondisi pandemi, salah satu yang hari ini kita fokus adalah ketika persoalan pandemi ini, COVID ini masuk ke klaster, salah satunya adalah pesantren. Di Banyumas ini ada sekitar 181 pesantren. Itu Banyumas ya. Cilacap kayaknya lebih banyak lagi. Hari ini kita upayakan optimalkan untuk melakukan penanganan komunikasi dan juga intent secara aktif, saya terutama dengan teman-teman tim untuk melakukan komunikasi dan ikut turun tangan lah seperti itu. Kayak misalnya kemarin ada di salah satu pesantren yang ternyata oleh pemerintah daerah melakukan swab, ternyata terindikasi ada yang OTG, ada yang memang bergejala, tapi kemudian langsung ditangani. Dan saya secara pribadi meskipun bukan komisi yang berkaitan dengan komunikasi itu betul. Ibu bukan komisi 9, Ibu komisi 6. Tapi saya tetap concern. Ya, saya tetap concern. Saya komisi 6, tapi teman-teman saya di PKB kan ada yang di komisi 9 yang bermitra. Nah, jadi saya dengan terkoordinasi di fraksi maupun di DP, saya minta dibantu oleh teman-teman yang ada di komisi 9 untuk support. Jadi tetap ada sinergi ya Bu ya? Ada. Jadi bukan, ini bukan urusan saya hanya UMKM dan koperasi ya? Enggak seperti itu gitu ya? Kita tetap komunikasi, kita tetap koordinasi dengan teman-teman yang di komisi 9 karena memang penanganan di sini kan butuh kearifan kebijakan ya Mbak ya. Iya betul. Berbeda dengan yang di pusat ya. Ya harus kita selalu mengingatkan agar penanganannya secara arif, secara bijak, karena kalau salah penanganan informasi sampai kepada masyarakat ini bisa menjadi gaduh. Nah ini yang kemudian saya dan teman-teman tim Rumangsa selalu mengingatkan kepada pemerintah daerah, kepada pesantren, kepada masyarakat untuk tidak panik, untuk tetap berhati-hati, iya, waspada iya, tapi tidak panik. Dan kemudian juga walaupun COVID ini memang istilahnya berbahaya, tapi kita mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mendiskreditkan atau membuat nilai-nilai negatif ketika ada kelompok atau klaster yang kena. Kita ingatkan itu. Ternyata kerja-kerja itu tetap dilakukan pada masa reses. Nah, bicara mengenai Komisi 6 dan tadi Ibu sempat mengatakan tentang Rumangsa.
Rumangsa itu apa? Dan Komisi 6 sendiri pada saat Ibu kan perwakilan dari Komisi 6. Komisi 6 itu sendiri bagaimana melakukan apa di Dapil Jawa Tengah 8 nih? Tim Rumangsa itu loh. Kalau boleh tahu. Iya. Tim Rumangsa itu Mbak Ratna itu adalah tim rumah aspirasi. Jadi gini, ketika anggota-anggota DPR kan rata-rata kan punya namanya rumah aspirasi gitu ya. Ya. Nah, saya gini, saya juga harus punya, saya pasti harus punya. Nah, ketika saya punya rumah aspirasi ini, ada sesuatu apa ya yang kira-kira nama ini menjadi menarik, nama ini menjadi sesuatu yang gampang diingat oleh masyarakat khususnya di Dapil, dan nama ini berasa Banyumas gitu loh. Banyumas banget. Berasa Banyumas banget, bahasa Pinginyongan banget gitu kan. Nah, jadi harus jangan Republik Ngapangnya jangan sampai hilang gitu. Oh iya kan. Dong. Iya, itu kan namanya itu kearifan lokal gitu kan. Betul. Nah, jadi saya dan teman-teman itu membuat namanya Rumangsa, Rumah Aspirasi Kebangkitan Bangsa. Jadi Rumangsa itu Rumah Aspirasi Kebangkitan Bangsa. Itu idenya siapa ya itu? Jadi namanya Rumangsa, Rumah Aspirasi Kebangkitan Bangsa. Rumangsa itu sendiri ada maknanya dari Banyumas, Mbak. Namanya maknanya itu rumongso, merasa ya. Jadi artinya orang itu harus segala hal itu harus ada sisi bahwa merasa harus memiliki, merasa harus saling support, merasa harus melayani, membantu, melayani, merasa harus mendengarkan, harus segala hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai wakil rakyat. COVID-19 gimana dong, Bu? Mereka pendapatannya, ekonominya? Ada ide apa, Ibu? Sebagian jalan, meskipun income-nya berkurang, tapi jalan. Kayak misalnya kayak tempe, gedung, itu masih jalan lah ya. Tetap survive ya, mereka tetap berjuang ya? Ya, tetap berjuang lah, tetap berikhtiar untuk berdaya eksis gitu ya. Jadi sebagian jalan, tapi ada juga beberapa yang memang hari ini menjadi tutup ketika pekerjaannya itu melibatkan banyak orang, kemudian menjadi kayak semacam klaster ya. Takutnya ada klaster baru. Ya, betul. Terus kemudian juga secara pasarnya juga berkurang gitu kan. Kayak misalnya kalau kayak gula sesungguhnya malah punya prospek bagus, Mbak. Kalau gula semut itu, iya, karena ternyata hari ini ekspor gula gula brown sugar ini itu dari luar itu peminatnya semakin tinggi. Karena ada pergeseran hidup sehat kan? Iya. Setelah ada pandemi ini. Dengan adanya pandemi ini, maka konsep hidup sehat masyarakat dimanapun itu menjadi habit ya, menjadi kekuatan tersendiri lah. Yang saya pikir ini menjadi sisi lebih ketika kita punya produk-produk barang yang sifatnya organik. Tinggal bagaimana ini ditangkap oleh pemerintah untuk bisa menjadi peluang pasar yang besar, sehingga itu menjadi satu hal yang memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, dan juga akan banyak yang diberdayakan manakala ini juga kemudian ditangani secara nasional. Ya, ini bisa jadi salah satu faktor penguatan ekonomi nasional juga ini. Betul. Dari sisi organik, makanan-makanan sehat seperti itu yang pangsa ekspor itu besar juga gitu kan. Pangsa pasarnya besar. Kemudian sosialisasi pemanfaatannya kan hari ini belum terlalu nih. Lah, maka saya pikir hari ini pemerintah juga harus punya menambah atau menggeser fokus yang tadinya adalah bicara impor dan lain sebagainya. Hari ini harus memaksimalkan potensi-potensi lokal, potensi-potensi domestik yang bisa menjadi sisi pengembangan ekonomi. Saya pikir itu harus kita suarakan bareng-bareng. PR banget tuh buat reses. Iya, betul. Buat selama masa reses nih, Bu. Betul, iya. Makanya nanti saya kejar-kejar lagi, mau ya? Boleh, nggak apa-apa. Kalau Mbak Ratna mau ngejar datang ke sini boleh.
Ayo, terakhir. gak usah takut-takut. Ibu sadar nggak Bu? Ibu sadar nggak Bu bahwa yang Ibu katakan itu adalah satu nilai-nilai ibadah wakil rakyat pada Allah dan satu nilai humanis yang tidak semua orang mengetahuinya loh ini. Ya, ini adalah sisi humanis yang nggak semua orang tahu gitu bentuk pengabdian seperti ini. Buat saya sih hari ini Mbak Ratna bahwa lebih pada satu kesadaran saya adalah bahwa hari ini saya begini karena karena masyarakat yang mengajarkan saya. Ketika saya pertama istilahnya menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya punya keniatan untuk berjuang untuk masyarakat, itu adalah sudah diawali dengan niat ibadah sosial kepada Allah dan sebagainya. Nah, tapi dalam perjalanan setelah itu ketika sudah terwujudkan, maka karena niat itu saya berkomitmen bahwa harus saya wujudkan bahwa tidak semua DPR yang dijudge negatif itu tidak seperti yang dijustifikasikan. Ketika kita sudah melakukan perjalanan yang seberat apapun dengan kondisi lapangan medannya yang seberapapun entah licin dan sebagainya, tapi hilang semua capeknya. Ya betul, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengedukasi dan semoga yang melihat juga teredukasi, tidak hanya mengerti secara politik, tetapi juga mengerti bentuk-bentuk pengabdian para wakil rakyat, kemudian sisi humanis, sisi-sisi yang tidak banyak masyarakat mengerti. Secara simpel kita jelaskan berdua tadi, wakil rakyat bekerja kok. Betul, seperti ini. Betul, iya betul Mbak. Ya Bu Erma, kita jalan. Iya, itu loh masih berkumpul di depan. Mana coba saya mau lihat tuh. Nih, mana? Tuh, itu. Nah, itu Pak Toha namanya. Ketua rumah. Ini yang bertugas di dapil ya? Iya, ini. Ada malu Ibu. Ada lagi tuh. Ada lagi. Seru. Rumahnya rumah betul-betul rumah buat masyarakat lah. Meskipun rumah pribadi ya rumah buat masyarakat. Gitu enggak? Ibu Erma dari Komisi 6 DPR RI daerah pemilihan Jawa Tengah 8. Jawa Tengah 8. Banyumas dan Cilacap. Banyumas Cilacap betul. Terima kasih sudah Q&A bersama Ratna Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Mbak Ratna.